Ya, Bang. Bang, sorry Bang. Kita balik dan hari kedua kan beli. Ya. Oke. Pemilihan hari kedua datang ke sini. Lalu kok tunggu lagi. Mau jarak kok kan? Beneran Di sini aja nih lagi. Lili. Bang, jangan ngerokok ya bang. Sama itu. Maaf yang ngerokok ya. Jangan ngerokok dulu ya bang. Tangan, sorry. Tangannya, handphone. Yuk. Mobil di hadir ke ini. Terserah keluarga seperti apa mobil. Ya, pertama-tama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke Allah. Ya, bisa dibilang kakak lah, saudara, teman, sahabat. Itu biasa kita kenal Ko Alpa. Beliau sosok orang yang friendly, humble, terus menyenangkan, baik. Dia itu orang yang sama siapapun dari golongan apapun masuk gitu loh. Jadi gue merasa ketika kehilangan sosok orang yang benar-benar care, tulus, baik, merasa sangat amat sedih, teman. Ya, Tapi kasus tetap datang cuma beli kayak sampai 7 hari ya. Insya Allah kalau misalkan memang nggak ada halangan kayak hari ini, kalau bisa sepetin waktu, ya paling kita ngasih kadonya buat Ko Alpa ya cukup doa lah, doa dari teman-teman, sahabat. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, saya berharap mewakili keluarga besar dari almarhumah Ko Alpa, cuma satu kado yang terindah buat orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, yaitu doa sih sebenarnya teman-teman. Itu aja. Memilih dan menjadi garda terdepan itu keluarga Ko seperti apa memilih? Gini, kalau kita urut dari bahasanya silsilah ya, Ko Alpa ini orang yang sangat gampang akrab gitu. Pertama kali ketemu sama Ko Alpa di salah satu televisi, kemudian sampai akhirnya kita ngobrol seru-seruan, terus sering main ke rumah ya dong ya, sampai jam 2 pagi, jam 3 sekedar curhat Ko Alpa. Kemudian ya terus berjalan, ya akhirnya kita chemistry dapet, terus juga udah beranggapan Ko Alpa kalau ketemu gue tuh kita udah kayak adik kakak lah gitu. Dan ya gimana ya, pokoknya nggak bisa dilupakan sosok Empol di mata gue yang benar-benar orang yang sangat amat baik gitu. Dan makanya kalau bisa dibilang garda terdepan, ya kalau misalkan memang gue bisa melakukan apa yang bisa gue lakukan selagi hal positif, ya gue lakukan gitu sih teman-teman. Apalagi pokoknya yang tadi sempat gue singgung, nggak cuma gue sih sebenarnya, sama teman-teman lainnya juga orang yang sangat tulus kalau kalian bisa lihat gitu sih teman-teman. Sempat komunikasi loh dengan almarhum ketika saya dengan abangnya. 1 minggu lalu kalau nggak salah, sebelum Ko Alpa meninggal. Jadi Ko Alpa WhatsApp gitu, abang lagi di parkiran SPP. Gue tuh nggak tahu tuh SPP itu apa. Gue bilang gue lagi nggak di parkiran gitu. Enggak, oh mungkin Idung salah lihat. Mungkin Idung lihat gue di parkiran, bilang kali yang mau Ko Alpa gitu nggak sih Idung? Orang. Hah? Security. Oh security. Jadi gimana ceritanya? Ya, sangkanya nengokin. Pembila lagi nengokin tuh ke atas, pembila nengokin kok ngomong kayak gitu mah. Pembila udah di sini. Lo aja nggak ngasih tahu gua Ko Alpa sakit. Ya intinya gitulah teman-teman. Gua sedikit sedih lah Ko Alpa sakit di rumah sakit. Gua nggak tahu sama sekali.
kalau gue tahu pastinya gue jengukin. Nah mungkin itu bukan pertanda ya, apa supaya mungkin gue jengukin, tapi kondisi gue nggak tahu kalau dirawat gitu. Mungkin memang sosok Empo Alpa orang yang nggak pengen orang banyak tahu tentang kondisi dia kan memang orang yang tegar gitu, orang yang sangat kuat gitu, dia nggak pernah mau cerita sama siapapun. Kalau setahu gue ya, bayangin gue aja nggak tahu kalau Empo Alpa dirawat. Gue tahu kalau Empo Alpa itu lagi sakit, gue tahu gitu, tapi pas dirawat gue nggak tahu sama sekali. Pokoknya 1 minggu sebelum Empo meninggalkan kita semua, Empo sempat WhatsApp gitu, Bang Billy di parkiran SPP. Enggak po, nggak lagi di parkiran gitu. Oh soalnya si Idung ngeliat Bang Billy kata gitu. Oh ternyata Empo waktu itu lagi di rumah sakit setelah cerita-cerita sama Idung gitu, sama Anwar. Kemarin juga itu mengantarkan sampai ke dalam. Iya karena kondisi suaminya nggak bisa, lagi shock banget, lagi lemes banget, dan juga Bang Idung juga udah lemes lah, udah pingsan gitu. Jadi ya ada keinginan juga dari Billy pribadi mengantarkan ya tempat peristirahatan terakhirnya Empo Alpa. Tapi ada nggak sih mungkin pesan atau cita-cita yang belum tercapai mungkin ke Bang Billy? Saya pernah cerita, Empo pengen ini nih Bang Billy, Empo pengen ini nih, ada kayak gitu sudah. Waktu curhat ya, ini sedikit bocoran. Waktu curhat Empo Alpa tuh sampai nangis gitu, pengen, dia nggak tahu cinta banget sama Idung nih. Gue bingung tuh, dia tuh cinta banget. Suaminya bang. Iya deh, dia cinta banget sama Idung, sama anak-anaknya pastilah cinta banget. Kalau sama anak-anaknya wajar lah cinta banget, tapi dia sama Idung cinta banget. Gue nggak tahu, dia sempet cerita, gue udah nggak mau ninggalin Idung, hidup gue mati gue sama Idung, sama anak-anak gue nyari duit buat keluarga gue. Pokoknya buat kita sehat-sehat Bang Billy, dia kayak gitu. Pokoknya banyak lah cerita yang diceritakan sama Empo Alpa, salah satunya itu pengen ngebahagiain keluarga, dia pengen jadi orang yang sukses lagi, jadi orang yang lebih baik lagi, gitu aja sih. Doanya untuk dan keluarga yang tinggalkan. Yang pertama adalah yang ingin gue sampaikan, gue berharap buat Bang Idung harus tegar, harus semangat jalan hidup. Buat orang-orang yang menyayangi Empo, keluarga, orang-orang terdekat, harus sabar, harus semangat. Dan buat Empo, semoga Empo ditempatkan di tempat yang paling indah dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Empo bahagia, mudah-mudahan ya Allah. Dan segala perbuatan-perbuatan yang tidak disengaja, mohon maaf buat teman-teman, tolong dimaafkan kalau ada salah-salah ya. Idung, iya, karena kan memang tujuan Empo tuh niatnya bercanda, nggak ada niat apa-apa gitu sih. Kalau misalkan bercandanya kurang berkenan gitu sih teman-teman. Dan saya pribadi sekali lagi ya turut berbelasungkawa gitu. Oke. Main-main nih kalau punya. Aduh, gue yang gede jangan.